bagi kita. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maria Virgita Nata. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 pada LPTK Universitas Flores dengan nomor peserta 2016-99517606. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja. Saya mohon saran dan masukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Lagi, apa kabar? Baik, luar biasa. Tangan dulu untuk semua. Tuhannya, hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Siapa yang bertugas memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan, Eta. Berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, kami semua boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Eta yang sudah memimpin doa. Mari kita lanjut, yang berikutnya adalah yel-yel semandu. Silakan. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Siapa kita? Siswa Semandu. Siapa kita? Siswa Semandu. Adakah Semandu di hatimu? Ada. Adakah Semandu di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Adakah merah putih di hatimu? Ada. Semandu percaya kepada Tuhan dan leluhur bersilang. Visi Semandu menguasai ide berdasarkan cinta, berwawasan budaya, berkarakter positif. Semandu, yes, yes, yes. Semandu, we are the best. Tangan sekali lagi untuk semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Ibu mengharapkan kalian semangat, kemudian saling bekerja sama, saling membantu, dan berusahalah untuk kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Bisa ya? Bisa, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aldian Nusjana. Aldian Nusjana. Oke, nanti sampaikan kepada Aldi cepat sehat sehingga bisa kembali mengikuti pembelajaran bersama kita. Oke ya? Ya, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemanasan Global. Pernah dengar istilah pemanasan global? Belum? Belum. Oke, baik. Kalau belum, nanti sebentar akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kamu harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Ibu tampilkan saja ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta-fakta pemanasan global dan perubahan iklim di dunia dengan tepat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan media
pada saat-saat tertentu? Benar. Tahukah kalian apa penyebabnya? Tahu tidak? Tidak tahu ya. Oke. Tahukah kalian bahwa membakar hutan, polusi udara transportasi, dan limbah rumah tangga dapat menyebabkan pemanasan global? Belum tahu juga ya? Oke. Kemudian yang berikut, tahukah kalian bahwa akibat dari pemanasan global itu bisa menenggelamkan pulau? Tidak tahu juga? Oke, baik. Kalau tidak tahu, sebentar kalian akan berdiskusi banyak yang berkaitan dengan efek rumah kaca, pemanasan global, bagaimana bisa terjadi pemanasan global, bagaimana akibat dari pemanasan global, dan bagaimana cara mencegah pemanasan global. Bisa ya? Bisa. Untuk melanjut ke langkah pembelajaran yang berikutnya, Ibu mau lihat kemampuan kalian dulu. Ibu kasih tes awal dulu ya. Boleh? Boleh. Oke, silakan ambil HP-nya seperti biasa. Kita tesnya menggunakan Kuisis. Ibu minta kalian untuk mengaktifkan HP dan Ibu akan kirim linknya di grup WhatsApp-nya. Kita mulai. Kodenya nanti lihat pada tampilannya. Itu ada 4 jenis penilaian. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang baru saja kita lewatkan tadi ya. Kemudian yang berikut ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ini berupa tes tertulis, soal pilihan ganda, jumlah soalnya 10 soal. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Kuisis. Yang berikut ada asesmen e-learning, penilaian diri siswa. Ini nanti ada lembar refleksi siswa. Kalian melaksanakan tes diagnostik. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang fakta-fakta dari akibat pemanasan global. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan petanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini, menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Lebih lengkapnya, berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Menjadi 21,1 derajat Celcius. Hal itu disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Climate Change Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa dan Laut Baltik. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat asapnya lebih mungkin terjadi dan lebih intens. 7 Juni 2023, luas es mencapai 11,7 juta kilometer persegi. Semua? Sudah, Bu. Kesempatan berikut Ibu berikan kepada kalian yang ingin bertanya atau yang membuat kesimpulan atau penjelasan tentang apa yang diamati. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya,
Mengapa pembakaran hutan termaksud sebagai salah satu penyebab pemanasan global? Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Oke, terima kasih kepada Chelsea yang sudah bertanya. Sebelum Ibu menjawab, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Ica. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Karena kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, nitrogen oksida, belerang dioksida yang mendorong terjadinya pemanasan global. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu ya Chelsea jawabannya, bahwa pembakaran hutan itu memang sangat menyebabkan pemanasan global. Berikut siapa lagi yang ingin bertanya atau memberikan penjelasan dari apa yang diamati? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Dapat kita lihat dari video tadi bahwa saat ini keadaan tidak memungkinkan di mana setiap aktivitas yang dilakukan manusia seperti pembakaran hutan dapat menimbulkan masalah yang cukup serius seperti pemanasan global. Terima kasih. Terima kasih untuk Salsa, tepuk tangan untuk Salsa. Bisa menimbulkan berbagai penyakit yang bisa kita alami, bisa mencederai manusia. Ibu akan memberikan garis besar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, yang pertama ada efek rumah kaca. Ini jadi panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Kemudian gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan, efek rumah kaca ini merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi. Kemudian yang berikut ada pemanasan global. Pemanasan global atau yang istilah sekarang lagi tren itu namanya global warming. Global warming. Nah, ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Kemudian penyebabnya bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab yang berikut itu yaitu pencemaran laut. Paling sering kita lihat dan kita alami di sini yaitu tentang pembakaran hutan. Kemudian ada penebangan pohon. Kemudian ada menjadinya residu. Dampak pemanasan global yang pertama ada perubahan iklim dan cuaca. Ini naik. Bisa ya? Terus ada lapisan ozon menipis, ada es gugusan dan kemudian ada ekologi serangkung. Tetapi seperti binatang-binatang lain juga ini dia akan lari, berpindah tempat, bahkan nanti dia akan mati. Bisa ya? Atasi pemanasan global. Inilah bersepeda atau berjalan kaki. Jadi bersepeda atau berjalan kaki selain menyehatkan tubuh kita, dia juga bisa mengurangi. Selain bersepeda, berjalan kaki, menanam pohon, langkah lain yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menghemat BBM. Lanjut, jadi selain menghemat energi, ada juga pengendalian limbah. Kesempatan berikutnya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok supaya kalian bisa berdiskusi.
Tepuk tangan. Kelompoknya seperti yang Ibu sudah bagikan, silakan berkumpul dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ibu harap kalian dalam kelompok bekerja sama ya. Menolong, kemudian bisa mencari referensinya pada buku pelajaran, bisa juga bahan bacaan yang Ibu bagikan, bisa juga dicari di internet. Bisa ya? Bisa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk KMC ini ada 2 aktivitas ya. Ada aktivitas 1.1 itu berkaitan dengan efek rumah kaca. Kemudian untuk ini ya, skema efek rumah kaca terjadi. Setelah itu jawab pertanyaan apa yang dimaksudkan dengan efek rumah kaca. Terus yang berikut ini adalah gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Terus bisa silakan. EKPD ini ada 2 aktivitas, ada aktivitas 1.1 tentang efek rumah kaca, kemudian aktivitas 1.2 itu berkaitan gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Jadi kalau menurut kalian misalnya CO2, silakan cekkan pada CO2. Kita selesai yang di sini, kalian bisa menjawab ini pertanyaan ini, dampak pemanasan global. Sudah bisa ngerti ya? Bisa, Bu. Semangat. Sudah selesai, kita lanjut dengan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya Chelsea yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah mengamati bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Kedua, berikut ini gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca adalah: yang pertama CO2, yang kedua NO2, yang ketiga CH4. Untuk kelompok kami, urutan terjadinya efek rumah kaca yang pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi sebab terpancar ke udara. Yang keempat, suhu bumi meningkat sehingga terjadi pemanasan global. Yang kelima, beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan gas rumah kaca. Yang keenam, panas yang dipancarkan bumi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Berikan gambar pada aktivitas 1.2. Jelaskan jenis kegiatan tersebut. Jenis kegiatan peternakan sapi, akibat yang timbul dari kegiatan di samping. Yang kedua, perusahaan listrik. Akibat yang timbul, listrik dapat menambah jumlah gas karbon dioksida di bumi dan menyebabkan pemanasan global. Selain itu, dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, transportasi. Akibat yang ditimbulkan, bahan bakar bensin secara berlebihan
juga dapat menambah penyebab terjadinya efek rumah kaca. AC. Akibat yang timbul, AC membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan suhu ruangan yang dapat diatur sesuai keinginan. Dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Jelaskan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, bersepeda atau berjalan kaki dalam jarak yang dekat. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Yang ketiga, menggunakan listrik seefisien mungkin. Menghentikan pembakaran hutan. Yang ketujuh, menjaga alam dan lingkungan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Chelsea yang telah membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan kepada kelompok kami. Lebih baik saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa pemanasan global dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia? Baik, terima kasih Faris yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami minta waktu sebentar untuk bisa mendiskusikan jawabannya. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Faris yang akan dijawab oleh teman saya Chelsea. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Faris. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Chelsea yang telah menjawab pertanyaan dari teman saya Faris. Bagaimana Faris, apakah bisa menerima jawaban yang diberikan oleh kami? Terima. Bisa terima? Bisa. Baik, terima kasih. Jika masih ada lagi pertanyaan ataupun sanggahan dari teman-teman, kami beri kesempatan. Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Paparan diskusi kelompok kami saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut di kelompok 2. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Salsa untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah memperhatikan skema efek rumah kaca, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan animasi di atas, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca ditimpa pembakaran hutan. Akibat yang ditimbulkan, hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Pada langkah di atas, jelaskan dampak yang timbul akibat pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya dari penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Baik, kelompok 4, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak pemanasan global sesuai dengan kondisi lingkungan kita? Kurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengendalikan limbah. Terima kasih. Terima kasih Salsa. Apakah dari kelompok 4 bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Fosil meningkatkan gas rumah kaca. Keenam, panas yang dipancarkan bumi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Lengkapi tabel berikut dengan benar. CO2 dan amonia.
jenis kegiatan perusahaan listrik akibat yang ditimbulkan, semakin boros listrik yang digunakan, maka pemanasan global. Jenis kegiatan penebangan pohon akibat yang ditimbulkan dapat membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Jenis kegiatan dapat mengakibatkan pulau-pulau kecil tenggelam, perubahan cuaca ekstrim, kekeringan, es di kutub utara mencair. Jelaskan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Bersepeda atau berjalan kaki pada tempat yang dekat jaraknya, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, menghemat energi listrik, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasar hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. 6. Penggunaan AC. AC membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan suhu ruangan yang dapat diatur sesuai keinginan. Berdasarkan langkah di atas, jelaskan dampak yang timbul akibat pemanasan global. Dampak yang timbul akibat pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Jelaskan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. 1. Bersepeda atau berjalan kaki dalam jarak yang dekat. 2. Menanam pohon. 3. Menggunakan listrik seefisien mungkin. 4. Mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. 5. Lebih banyak mengonsumsi buah dan sayur. 6. Menghentikan penebangan, perusakan, dan pembakaran. Ibu akan memberikan penegasan sedikit berkaitan dengan apa yang kalian diskusikan. Yang pertama itu berkaitan dengan definisi efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna ke atmosfer. Bisa ya? Berbagai macam kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang ada di LKS-nya tadi ada perusahaan listrik, kemudian ada transportasi, kemudian ada pembakaran hutan, ada penebangan pohon, dan penggunaan AC yang berlebihan. Mari kita sama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mana semuanya? Oke, Fitri, sekali diincar jangan langsung tidur ya. Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi berkaitan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan cuaca, terjadinya hujan asam, permukaan laut naik, lapisan ozon menipis, es kutub selatan dan utara mencair, dan ekologis yang terganggu. Cara mengatasi pemanasan global yaitu yang pertama dengan hemat energi di rumah, jalan kaki atau bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Perbaikan untuk mengurangi konsumsi susu sapi. Terus yang berikut menanam pohon dan menghindari limbah. Sudah bisa mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, tepuk 1, 2, 5, 2. Mantap, masih fokus. Baik ya. Kegiatan yang berikut adalah tes kembali. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwa ada tes akhir.
kembali lagi dengan puisi. Silakan ambil materi masing-masing. Ibu akan kirim link di grup WA. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan? Iya. Oke, terima kasih ya. Sudah aktif dan bertanggung jawab, kemudian sudah bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Ibu minta kalian untuk mengisi lembar refleksi dari kegiatan pembelajaran kita. Sudah mengisi lembar refleksi, Ibu harapkan kali depan lebih semangat lagi dari hari ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Minggu depan kita akan lanjut materi kita yang berikutnya. Jangan lupa catatan. Ibu akan periksa catatan sebagai tugas rumahnya. Oke, mari kita berdiri untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan padamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama kegiatan pembelajaran yang telah dilalui, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami pada kegiatan selanjutnya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.